Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Kepala Badan dan pimpinan Badan POM dan Dr. Panduryono dan juga Profesor Yulis yang ada di sini dan juga teman-teman media yang umumnya ini teman-teman saya nih biasa kontak saya. Ya, terus terang saja saya pada saat ivermectin ini muncul saya mengupdate ini dalam bentuk video dan alhamdulillah video ini sudah terbar luas. Pertama saya menyebutkan bahwa saat ini kan izin edar yang diberikan oleh Badan POM adalah untuk sebagai obat cacing satu. Kemudian yang kedua bahwa sampai saat ini saya juga baru buka ini PubMed itu PubMed itu adalah satu suatu media website yang kita bisa tahu update terakhir, publikasi terakhir. Jadi kalau kita lihat tanggal 28 Juni ini merupakan suatu meta-analisis. Jadi meta-analisis ini adalah suatu analisa dari beberapa studi-studi. Ini kebetulan studi-studinya ini adalah studi-studi yang randomized control trial, yaitu studi yang dilakukan tersamar acak ganda. Jadi artinya satu kelompok ini mendapat terapi standar, satu kelompok lagi mendapat terapi standar plus ivermectin. Ya, ada yang juga ivermectin dan placebo. Ternyata memang didapatkan hasil yang tidak signifikan di situ disebutkan demikian. Jadi memang dalam studi-studi kecil disebutkan ada perbaikan, tapi ini disebutkan low evidence-nya, buktinya. Jadi terus terang saja ini yang kita bilang bahwa sampai saat ini belum ada, seperti juga Ibu Kepala Badan sampaikan, ini data yang terakhir saya bilang tadi saya lihat di tanggal 28 Juni, itu pun juga meta-analisis itu pun menyebutkan hal yang demikian. Artinya bahwa sampai saat ini belum ada firm obat ini memang bisa mengatasi COVID-19. Nah, di satu sisi saya terima kasih, artinya bahwa memang ada itikat baik lah, ada arti kata para peneliti di sini, kemudian Litbangkes, ya kita juga ingin tahu apakah memang obat ini efektif atau tidak untuk masyarakat kita. Makanya disetujuilah kemarin penyerahan untuk uji klinik tersebut. Ya kita tunggu deh uji klinik yang kita lakukan ini. Ya ini uji klinik untuk pengobatan. Ya kemarin saya rasa Bapak Haryo sudah sampaikan mengenai dosis yang akan diberikan begitu dan kita lihat nanti. Memang kalau kita lihat kegunaannya ini sendiri bahwa ini memang kan untuk obat cacing. Tapi kalau saya lihat dari dosis-dosis yang dari meta-analisis tersebut memang ada yang menggunakan 600 mikrogram per kilogram badan. Jadi artinya kalau misalnya memang berat badan 60 berarti itu 36 miligram berarti 3 tablet. Jadi ada yang menggunakan dosis dua kali, ada yang menggunakan satu kali satu selama 5 hari. Disebutkan tidak terjadi efek samping yang signifikan antara kelompok yang kelompok yang diberikan obat ini pada kelompok yang tidak mendapatkan obat ini. Tapi sekali lagi tadi disebutkan bahwa hasil studinya itu juga tidak menggembirakan untuk benar-benar menyatakan bahwa ini signifikan melihat dari angka kematian, kemudian lama rawat pasien dan kemudian juga rilis dari virusnya sendiri begitu. Jadi melihat demikian walaupun ada yang pada kelompok kecil itu menunjukkan ada perbaikan. Ya misalnya hanya perbaikan tapi sekali lagi perbaikan tidak signifikan, hanya misalnya bahwa dia rilis sekitar 10% lebih baik dibandingkan yang tanpa obat ini. Jadi secara umum ini yang mesti diketahui oleh masyarakat bahwa sampai saat ini obat ini masih dalam tahap uji klinik. Tapi di satu sisi saya juga mengetahui bahwa sekarang ini obat ini sudah susah dicari di tengah masyarakat. Kalaupun ada menjualnya dengan harga yang tinggi. Dan sekali lagi studi-studi yang ada itu bukan untuk prevention, jadi studi yang ada itu lebih untuk pengobatan, jadi bukan untuk mencegah. Ya, pertanyaannya, kalau Anda ingin mengkonsumsi ini untuk mencegah dari cacingan, ya silakan, itu karena memang obat cacing gitu misalnya. Tapi kalau ini tujuannya tadi untuk mengobati COVID, ya tentu menjadi kurang pas. Jadi saya rasa ini mesti disampaikan. Kemudian kalau kita lihat bagaimana sih efek jangka panjangnya disebutkan di ini. Nah, jadi memang salah satu efek langsungnya itu pasien itu biasanya memang pengalaman dari teman-teman yang juga memang kebetulan sudah ada yang memberikan itu pasien biasanya diare, ya biasa diare, kemudian rasa kantuk, ya, kemudian ada yang mual muntah itu. Kemudian juga pada kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah underlying disease, misalnya pasien yang ada gangguan liver itu bisa terjadi perburukan fungsi hati karena memang ini
berpengaruh ke hati. Karena sejatinya obat ini, nanti mungkin Prof. Zulis akan menambahkan, sejatinya obat ini kerjanya itu lokal sebenarnya kan, untuk membunuh larva atau cacing yang ada di usus, di dalam rongga usus gitu ya. Sehingga kalau ini memang akan untuk di dalam darah seperti untuk virus, berarti tentu akan membutuhkan dosis yang lebih besar lagi. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, berapa dosis yang diberikan, kemudian berapa lama, tentu ini perlu studi-studi lanjut. Demikian untuk sementara mungkin komentar saya, Bu